Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sering mengganggu dan menyakitinya. Hampir setiap hari, si tetangga kerap menyombongkan diri, berteriak keras, dan memukul tiang rumah Abu Nawas. Tak jarang saat Abu Nawas sedang duduk bersama murid-muridnya dan hendak mengawali pembicaraan, si tetangga datang mengetuk-ngetuk tiang majelisnya, kemudian mendendangkan beberapa bait syair. Dalam syairnya, si tetangga mengaku telah dibiarkan dan ditelantarkan oleh orang-orang. Petikan syairnya mengatakan, "Mereka telah sia-siakan aku, padahal pemuda mana yang mereka abaikan. Aku tentara berkuda, kaumku, mereka tak tahu kehormatanku." Kebanyakan orang mungkin akan merasa terganggu dengan ulah orang seperti tetangga Abu Nawas. Itu pula yang terjadi pada murid-muridnya. Namun, tidak demikian halnya dengan Abu Nawas sendiri. Saat mereka mengatakan, "Wahai Abu Nawas, sampaikanlah pada tetanggamu agar berhenti mengganggu kami," beliau menjawab dengan tenang, "Dia itu tetanggaku. Aku sama sekali tidak terganggu olehnya." Pada suatu malam, Abu Nawas mengajar murid-muridnya. Namun, saat itu mereka tak lagi mendengar suara gaduh dari tetangga yang biasa mengganggunya. Tak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada murid-muridnya, "Di manakah kawanku yang selalu melantunkan syair?" Murid-muridnya tak langsung menjawab. Mereka malah saling menoleh satu sama lain sambil tertawa. Abu Nawas bertanya, "Mengapa kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Allah telah membebaskanmu dari keburukan tetanggamu itu." Abu Nawas bertanya, "Memangnya apa yang telah menimpa tetanggaku itu?" Muridnya menjawab, "Dia sudah ditangkap oleh pihak keamanan dan dijebloskan ke penjara." Abu Nawas menjawab, "Aku wajib." Pada saat itu pula Abu Nawas bangkit. Ditanya oleh murid-muridnya, "Wajib apa wahai guru?" Beliau menjawab, "Wajib memberikan pertolongan." Saat itu pula Abu Nawas berangkat, padahal waktu sudah cukup malam. Beliau mengetuk pintu khalifah yang ada di Baghdad. "Siapa yang di pintu?" tanya salah seorang dari dalam rumah. "Aku Abu Nawas." Terdengar lagi jawaban dari dalam, "Abu Nawas, benarkah?" Sebab Abu Nawas tidak akan datang kepada khalifah kecuali bila diminta atau diundang. Akhirnya pintu dibuka dan ternyata benar. Di depan pintu sudah berdiri Abu Nawas. "Selamat datang Tuan," kata penjaga rumah khalifah. "Aku ingin bertemu khalifah," ucap Abu Nawas. "Khalifah sudah masuk ke kamar istrinya Tuan. Aku tidak tahu apakah beliau sudah tidur atau belum," jawab si penjaga. "Coba lihat dan tanyakan padanya," desak Abu Nawas. Kemudian si penjaga mengetuk pintu khalifah. Khalifah pun terkejut dan bertanya, "Siapa di sana?" Dijawab oleh si penjaga, "Ada tuan kita Abu Nawas Tuan." "Apakah engkau sudah tidak sehat? Sebab Abu Nawas biasanya tidak datang kepada kami kecuali di siang hari. Mengapa sekarang datang di malam hari? Selain itu, dia juga tidak bisa datang kecuali diminta oleh kami." Dijawab lagi oleh si penjaga, "Sekarang dia sudah berada di sini Tuan." Akhirnya sang khalifah mengenakan pakaian seperlunya lalu keluar. "Ada apa wahai Abu Nawas?" tanya sang khalifah. Abu Nawas lantas menceritakan maksud kedatangannya. "Aku punya seorang tetangga, namun ditangkap oleh aparat keamanan. Walaupun dia seorang yang kurang baik, namun aku bertanggung jawab kepadanya. Seandainya bisa ditebus, maka aku akan menebusnya. Maka bebaskanlah dia." Sang khalifah bertanya,
Apakah hanya untuk itu engkau datang ke sini jam segini?" "Benar, dia tetanggaku," jawab Abu Nawas. Khalifah pun menyanggupi. "Insya Allah kami akan memberikan keputusan sesuai dengan permintaanmu." Namun Abu Nawas menolak. "Bagaimana jika malam ini?" Khalifah menjawab. "Kau ingin malam ini, Tuan Abu Nawas?" Pada saat itu pula Khalifah meminta pembantunya untuk membangunkan penjaga penjara guna mengeluarkan tetangga Abu Nawas tadi. Sambil menunggu tetangganya dibebaskan, Abu Nawas berdiri di depan penjara. Begitu keluar, lelaki itu pun disambutnya. Akhirnya Abu Nawas berhasil pulang membawa laki-laki yang biasa mengganggunya. Di perjalanan, Abu Nawas menendangkan syair yang biasa dilantunkan tetangganya itu. Spontan si tetangga menjawab, "Sekarang tak seorang pun menyanyiakanku. Justru aku yang telah menyanyiakan diriku sendiri, wahai Tuan Abu Nawas. Aku bersaksi bahwa aku akan bertobat." Sejak itu dia berguru kepada Abu Nawas. Demikianlah kisah kebesaran hati Abu Nawas terhadap tetangganya, walaupun tetangganya kerap mengganggu dan berbuat onar. Kisah selanjutnya. Di Baghdad, suatu pagi kabut turun sangat tebal. Kota seakan tenggelam dalam lautan putih. Jalanan sepi, pepohonan samar, dan bahkan istana raja terlihat seakan sedang bersembunyi di balik selimut kabut. Raja Harun ar-Rasyid yang melihat pemandangan itu dari jendela istananya tiba-tiba mendapat ide aneh. Ia berkata pada para pengawalnya, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu apakah ia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Aku ingin dia membangun sebuah rumah dari kabut." Para pengawal terkejut. Bagaimana mungkin kabut bisa dijadikan rumah? Tapi mereka tahu raja sedang iseng. Maka berangkatlah mereka menjemput Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas datang. Raja berkata dengan nada menggoda, "Abu Nawas, engkau terkenal pintar. Bangunkan aku sebuah rumah dari kabut. Jika engkau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas menatap keluar jendela, melihat kabut yang menyelimuti taman istana. Lalu ia tersenyum. "Baginda," katanya dengan suara tenang, "rumah dari kabut tentu bisa aku bangun, tapi aku butuh lahan yang sesuai. Berikan aku sebidang tanah, dan aku akan segera memulai." Raja tertawa geli. "Baiklah, aku beri engkau halaman luas di taman istana. Bangunlah rumah kabutmu di sana. Aku ingin melihatnya besok pagi." Keesokan harinya, saat kabut turun, Abu Nawas membawa raja ke taman istana. Ia menunjuk pada kabut yang menyelimuti pepohonan dan pagar tanaman. "Lihatlah Baginda, rumah dari kabut sudah jadi. Dindingnya putih, atapnya lembut, dan lantainya tak pernah kotor. Bukankah rumah ini sungguh indah? Kabut ini membangun rumah paling luas tanpa biaya dan bisa menampung seluruh rakyat Baghdad." Raja menatap sekeliling. Memang benar, kabut itu menutupi semuanya. Seakan-akan taman istana berubah menjadi sebuah ruang raksasa dengan dinding dan atap yang samar. "Rumah ini," lanjut Abu Nawas, "tak bisa ditempati seperti rumah biasa. Tapi ia melindungi kita dari teriknya matahari, menenangkan hati dengan kesejukan, dan menyatukan semua orang di bawah satu atap yang sama." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. "Hahaha, engkau memang pandai Abu Nawas. Rumah dari kabut tidak bisa dihuni tubuh, tapi bisa dihuni oleh pikiran dan rasa. Engkau berhasil menjawab tantangan mustahilku dengan sangat cerdik." Abu Nawas menunduk hormat. "Betul Baginda.
Rumah dari kabut bukanlah rumah untuk jasad, melainkan rumah untuk jiwa yang belajar bersyukur. Kadang sesuatu yang terlihat mustahil bisa menjadi kenyataan bila kita melihatnya dengan cara pandang berbeda. Abu Nawas mengajarkan, logika dan imajinasi dapat berjalan bersama untuk mengubah kelemahan menjadi keindahan. Kisah selanjutnya. Pagi itu langit Baghdad tampak cerah. Burung-burung berkicau di taman istana. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, ditemani para menteri dan ulama kerajaan. Namun, di wajah sang raja tampak guratan bosan. Negeriku makmur, rakyatku bahagia, gumam baginda raja. Tapi aku ingin mendengar sesuatu yang menentang pikiranku. Tiba-tiba seorang ulama sombong berdiri. Ia terkenal suka berdebat dan ingin menyingkirkan Abu Nawas dari hati sang raja. Baginda, katanya licik, jika berkenan, izinkan hamba menguji kecerikaan Abu Nawas hari ini. Raja tersenyum kecil. Baiklah, panggil dia kemari. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan jubah putih panjang, jenggot tebal, dan langkah tenang. Ia memberi salam, lalu berdiri di hadapan raja. Ulama sombong itu menyilangkan tangan dan berkata dengan nada menantang, "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya satu hal. Jika kau benar-benar cerdas, jawablah. Bagaimana cara langit bisa masuk ke dalam sebuah telur tanpa memecahkan telur itu?" Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Para menteri berbisik, "Pertanyaan macam apa itu? Mana mungkin langit bisa masuk ke telur?" Raja pun menatap Abu Nawas dengan penasaran. "Ayo wahai Abu Nawas, jawablah. Jika tidak bisa, kau tahu hukumnya." Abu Nawas menunduk sejenak, seolah-olah berpikir keras. Lalu seperti biasa, bibirnya tersenyum nakal. "Baginda," katanya tenang, "saya bisa memasukkan langit ke dalam telur, tapi dengan satu syarat." "Syarat?" tanya sang raja penasaran. "Apa syaratmu itu?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. "Bawalah telur yang seukuran langit, maka langit pun bisa masuk ke dalamnya." Ruangan sidang seketika meledak dengan tawa. Para menteri menutup mulut menahan geli, sementara raja sampai menepuk lututnya. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa," seru raja sambil tertawa. Sang ulama yang tadinya tersenyum licik kini menunduk malu. "Baginda, itu hanya permainan kata," katanya terbata. Abu Nawas menimpali santai. "Benar tuan, tapi bukankah pertanyaan tuan juga permainkan logika yang mustahil? Kalau ingin jawaban masuk akal, tanyalah dengan akal yang masuk." Seluruh Balarium kembali tergelak. Raja memuji Abu Nawas sambil berkata, "Engkau bukan hanya bijak Abu Nawas, tapi juga tahu kapan harus menertawakan kebodohan dengan sopan." Sejak hari itu ulama sombong itu tak pernah lagi menantang Abu Nawas. Dan baginda Raja Harun al-Rasyid berkata, kadang kebodohan hanya perlu ditertawakan dengan kecerdikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran. Ia sering mendengar para ulama berdebat tentang ilmu alam, tentang bumi, matahari, dan juga tentang langit. Raja pun berkata kepada para menterinya, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin mengajukan pertanyaan yang tidak akan sanggup ia jawab." Balarium istana pun dipenuhi orang. Para menteri berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa lolos. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang. Wajahnya penuh senyum. Ia memberi salam, lalu berdiri di hadapan raja.
Raja Harun berkata dengan suara lantang, "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, di mana batas langit itu berada? Sebutkan padaku di mana ujungnya dan siapa yang bisa mengukurnya." Semua orang langsung menahan nafas. Pertanyaan itu terdengar mustahil. Seorang menteri berbisik, "Kali ini Abu Nawas pasti terjebak." Abu Nawas menunduk sejenak, seakan berpikir keras. Lalu ia mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Ampun Tuan, izinkan hamba menjawab." Abu Nawas berkata, "Tuanku, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencapai ujung langit. Langit bagaikan bentangan tak terbatas yang Allah jadikan sebagai tanda kebesarannya. Kalau Tuanku ingin tahu batas langit, bawalah hamba sebuah tangga setinggi langit, lalu izinkan hamba memanjatnya sampai ke atas." Semua yang mendengar langsung tertawa. Raja pun terkejut lalu bertanya, "Bagaimana mungkin ada tangga setinggi langit, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Justru itulah Tuanku, seperti itulah mustahilnya pertanyaan baginda. Karena langit tidak memiliki batas yang bisa dicapai oleh manusia. Batas langit hanyalah Allah yang tahu, karena dialah yang menciptakannya." "Balaryong istana hening." Kata-kata Abu Nawas membuat semua orang terdiam. Lalu ia melanjutkan, "Langit yang luas ini bukan sekedar atap bagi bumi, melainkan tanda kekuasaan Allah. Jika manusia mencoba mengukurnya, niscaya mereka akan lelah. Jika manusia mencoba menentangnya, niscaya mereka akan gagal. Sebab kebesaran Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan pertanyaan tentang batas langit hanyalah untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita kuasai selain tunduk kepada Sang Pencipta." Raja Harun menghela napas panjang lalu tersenyum. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Pertanyaanku yang mustahil kau balikan menjadi pengingat tentang kebesaran Allah. Engkau benar, hanya Allah yang tahu batas langit." Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata dengan sedikit bercanda, "Tuanku, kalau baginda tetap ingin tahu batas langit, mungkin kita bisa tunggu di hari kiamat. Sebab saat itulah langit akan digulung oleh Allah sebagaimana gulungan lembaran kitab." Raja terdiam sesaat lalu tertawa terbahak-bahak. "Aha, Abu Nawas, engkau selalu membuatku tertawa sekaligus merenung. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebesaran Allah jauh melampaui pengetahuan manusia. Langit yang terbentang luas ini hanyalah sebagian kecil dari ciptaannya, dan kita tidak pernah bisa mengukur batasnya. Semoga kita selalu ingat bahwa di balik pertanyaan yang sangat mustahil, ada jawaban yang mengantarkan kita pada pengakuan atas kebesaran Allah." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran dengan sungai besar yang melintasi Baghdad. Sungai itu panjang dan lebar, alirannya deras, dan menjadi nadi kehidupan rakyatnya. Di tengah rasa ingin tahu, Raja berkata kepada para menterinya, "Siapa di antara kalian yang bisa mengukur panjang sungai ini tanpa menggunakan perahu? Aku ingin tahu seberapa jauh sungai ini membentang." Para menteri saling pandang. Ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang mencoba berpikir keras. Bagaimana mungkin mengukur sungai yang begitu panjang tanpa perahu? Itu hal mustahil, gumam salah satu menteri. Namun seperti biasa, Raja menambahkan, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang mungkin bisa memberikan jawaban aneh tapi masuk akal." Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia menyunggingkan senyum khasnya.
"Ampun tuanku," katanya sambil menunduk. "Ada urusan apa hamba dipanggil?" Raja menjelaskan keinginannya. "Mengukur panjang sungai tanpa perahu, Abu Nawas. Bisakah kau lakukan?" tanya raja sambil menyipitkan mata, penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Bisa tuanku, tapi hamba mohon waktu 1 malam saja untuk memikirkannya." Raja pun mengangguk meski hatinya ragu. Keesokan harinya Abu Nawas datang membawa sebuah tongkat panjang dan seutas tali. Semua orang di istana menatapnya heran. "Dengan benda ini kau akan mengukur panjang sungai, Abu Nawas?" sindir salah seorang menteri. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Bersabarlah, sebentar lagi kalian akan mengerti." Ia berjalan ke tepi sungai, menancapkan tongkat di pinggirnya, lalu mengikatkan tali ke tongkat tersebut. Kemudian ia mulai berjalan, mengikuti aliran sungai dari tepinya. Setiap kali ia berjalan sejauh panjang tali, ia menancapkan tongkat baru. Lalu ia menandai jarak itu di sebuah buku catatan. Ia terus berjalan sambil mencatat sejumlah langkah, panjang tali, dan jumlah tongkat yang ia gunakan. Salah seorang menteri berbisik, "Abu Nawas itu bodoh. Sungai tidak mungkin bisa diukur hanya dengan berjalan di pinggirannya." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mencatat panjang sungai dari awal sampai bagian yang ditunjukkan raja. Setelah selesai, ia kembali menghadap raja. "Tuanku, sungai ini panjangnya 100 km sesuai hitungan langkah dan tali yang hamba gunakan." Raja tercengang. "Tapi kau tidak menyeberangi sungai, Abu Nawas. Bagaimana kau bisa yakin itu panjang sungai?" Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Tuanku, bukankah sungai selalu memiliki tepi? Jika hamba berjalan mengikuti tepi dari awal sampai akhir, maka jarak itu sama dengan panjang sungai. Tidak perlu perahu, cukup kaki dan sedikit kesabaran." Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Benar juga kau, Abu Nawas. Kau mengukur panjang sungai dengan cara paling sederhana, tapi tidak terpikirkan oleh siapapun di istana ini." Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala. Lagi-lagi, akal cerdik Abu Nawas membuat mereka malu sendiri. Raja pun memberi hadiah kepada Abu Nawas sambil berkata, "Engkau memang aneh, Abu Nawas, tapi selalu benar. Semoga kecerdikanmu terus menjadi pelajaran bagi kami. Kadang-kadang masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah akal jernih dan kesabaran, bukan sekedar alat canggih." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu sore di Baghdad, beberapa pemuda berkumpul di warung teh sambil bercanda. Gurauan mereka memancing gelak tawa yang meledak begitu keras sampai meja ikut bergetar ditepuk-tepuk. Bahkan ada yang hampir jatuh dari kursinya. Riuh tawa itu begitu menggema hingga suara azan maghrib yang berkumandang pun nyaris tak terdengar. Abu Nawas yang kebetulan lewat hendak sholat maghrib menghampiri mereka. Ia tersenyum kecil lalu bertanya, "Wahai anak muda, apa yang membuat kalian tertawa sampai seperti itu?" Salah seorang dari mereka menjawab sambil menahan tawa, "Abu Nawas, kami hanya sedang bersenang-senang. Bukankah tertawa itu sehat? Mengapa harus dilarang?" Abu Nawas mengangguk pelan. Ia lalu duduk bersama mereka dan berkata, "Benar kawan-kawanku, tertawa itu sehat. Tetapi apakah kalian tahu, terlalu banyak tertawa dapat membuat hati menjadi keras, dan orang yang keras hatinya bisa lupa mengingat Allah." Para pemuda itu saling pandang. Kemudian salah satunya berkata, "Kalau begitu, apakah tertawa itu haram, Abu Nawas?"
Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab dengan perumpamaan cerdiknya. Tidak wahai anak muda, tertawa itu halal. Bahkan Nabi pun pernah tersenyum dan tertawa riang. Namun, jika kalian tertawa hingga lupa waktu sholat, lupa mengucap syukur, atau bahkan menyakiti orang lain dengan ejekan, maka tawa itu menjadi racun bagi jiwa. Kemudian Abu Nawas menatapnya serius. Dan ingatlah satu hal lagi, jangan sampai dalam canda kalian terucap kata-kata yang tidak baik atau bahkan berdusta. Sebab bercanda dengan kebohongan atau ucapan kotor itu bisa merusak hati. Tawa sesaat tidak sebanding dengan dosa yang bisa menempel karena kata-kata yang salah. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendi berisi air dari warung itu. Dituangkannya air ke dalam gelas hingga penuh sekali sampai hampir tumpah. Lalu ia berkata, air ini ibarat tawa, minumlah secukupnya. Ia menyegarkan, tapi jika terlalu penuh dan kalian tetap menuangkannya, air itu akan meluap, membasahi meja, bahkan bisa merusak barang-barang di sekitarnya. Begitu pula dengan tertawa berlebihan, apalagi jika ditambah dengan kata-kata yang buruk. Para pemuda itu terdiam, wajah mereka menjadi serius. Seorang di antara mereka berkata lirih, engkau benar Abu Nawas, kami lupa bahwa hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Mulai sekarang kami akan berhati-hati baik dalam tawa maupun dalam kata-kata. Abu Nawas pun tersenyum sambil berdiri. Bergembira, tapi jangan sampai kegembiraan itu melalaikanmu. Sebab tawa yang terjaga akan menjadi cahaya, sedangkan tawa yang berlebihan dan kata-kata yang buruk bisa membuatmu buta. Mendengar itu, para pemuda mengangguk penuh hormat. Mereka masih bisa tersenyum, tetapi kini dengan hati yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Pesan dari kisah ini, tertawa itu halal, bahkan dianjurkan untuk membuat hati lapang. Namun, tertawa berlebihan hingga melupakan Allah, ditambah canda dengan kata-kata yang tidak baik atau dusta, bahkan bisa menjadi racun bagi jiwa dan mengeraskan hati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.